Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang mengasihi saudara dan saya. Saat ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, di mana terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada saat ini saudara harus pergunakan, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, kejahatan banyak sekali kita dapati di mana-mana. Apalagi banyak orang mengalami kesusahan, ya, mungkin secara ekonomi, mereka kehilangan pekerjaan, ya. Sangat terasa sekali gitu ya. Mereka merasakan kurangnya kasih sayang keluarga, ya. Mereka merasakan kurangnya perhatian antara satu dengan yang lain. Bahkan kasih sudah menjadi tawar. Manusia sudah tidak punya kasih lagi, ya, satu dengan yang lain. Saling mencurigai, saling menghakimi. Dan ada banyak hal-hal yang kejahatan dunia kita lihat, ya saudara. Karena firman Tuhan juga berkata, ya, dunia ini adalah penguasanya si jahat. Nah saudaraku, bagaimana kita untuk mengatasi kejahatan yang ada di dunia ini? Kita tidak bisa melawan itu semua dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan daging kita sendiri, saudara. Semua dimampukan karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Kalau saudara tidak mempunyai Roh Kudus di dalam kehidupan kita, siapa yang akan mengendalikan hidup saudara dan saya? Untuk itu Roh Kudus adalah roh yang memegang peranan penting. Karena dia yang menuntun, membimbing hidup saudara, yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sehari-hari. Pergunakanlah waktu yang ada. Maksud di sini saudara harus betul-betul memaksimalkan waktu yang ada saat ini. Jangan lagi kita main-main, karena hari ini tidak bisa terulang lagi esok. Hari esok juga tidak bisa terulang lagi, saudara. Jadi Tuhan mau kita mempergunakan waktu ini untuk hal-hal yang baik, hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal yang menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Berkat itu saudara tidak harus nilai dengan secara materi. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Kita mungkin bisa mendoakan orang. Kita mungkin menjadi suatu tempat untuk menampung curhatan orang, ya. Tetapi bukan berarti kita juga mencurhatkan lagi atau kita ember, istilah dunia, orang dunia katakan ember mulut. Tetapi saudara, apa yang dikeluhkan oleh saudara kita, saudara dipercayai untuk setempat sharing. Saudara bisa memberikan kekuatan, memberikan support, memberikan damai sejahtera bagi mereka yang membutuhkan suatu nasihat, suatu wejangan untuk saudara, ya. Jadi waktu yang saudara nikmati hari ini dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan saudara sia-siakan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang dibuang begitu saja dan saudara tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau Tuhan memberikan banyak waktu akhir-akhir ini untuk saudara di rumah, itu ada artinya saudara untuk lebih dekat lagi bersekutu kepada Tuhan. Saudara bisa berkarya lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, saudara bisa kembangkan. Dan ingat bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dulu juga pun kejahatan sudah ada, saudaraku. Sejak Adam dan Hawa datang ke dunia ini, dia juga terlibat dalam kejahatan. Kejahatan apa, saudara? Ketidakpatuhannya kepada Tuhan. Tuhan kasih peringatan kepadanya, tetapi dia langgar. Ya,
Dan itu karena ada efek orang ketiga. Siapa saudara? Sibolis saudara, yang mengganggu Adam, sehingga Adam boleh jatuh ke dalam dosa. Jadi kejahatan itu memang Tuhan sudah ada sejak dari dulu, karena penguasa dunia ini adalah si jahat. Jadi saudara hati-hati. Dan saudara harus betul-betul memegang suatu perisai iman yang kuat, ketopong untuk berjuang yang kuat, dasar firman Tuhan yang kuat, sehingga saudara mengerti dan dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang kehendak saudara. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita, saudara, ya tidak ada habisnya. Tetapi biarlah roh yang menurut ya daging yang lemah itu dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita mampu untuk mengatasi, untuk menetralisi, dan untuk menguasai diri kita, sehingga kita boleh hidup menjadi orang yang berkemenangan. Kemenangan atas apa saudara? Kemenangan atas belenggu dosa, kemenangan atas permasalahan yang kita hadapi, kemenangan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara melampaui hari-hari ini dengan mengisi waktu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Jadi jangan main-main saudara, ya. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tanda-tandanya juga Tuhan sudah perlihatkan. Dan Tuhan juga sudah memilih dan memanggil orang-orang yang dikasihinya. Jangan sampai saudara dan saya ketinggalan, ya. Yang awal jadi yang akhir, yang akhir jadi yang awal. Nah, saudara harus berlomba-lomba di dalam iman, berlomba-lomba di dalam hal-hal yang positif yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan bersaing hal-hal yang tidak baik, tetapi persaingan saudara, persaingan iman. Kejarlah kekudusan, karena Allah itu kudus. Dan kita saudaraku harus mengutamakan untuk mendapat mahkota kehidupan. Jangan sampai kita capek di dunia ini, kita berlari, berseru, melayani dan sebagainya. Berlari untuk mencapai surga, untuk mencapai kemenangan. Tetapi ketika saudara bawa kemenangan itu, saudara dianggap Tuhan tidak kenal saudara. Jangan saudaraku, biarlah kita bersaing untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Untuk itu guna satu tubuh kita disatukan oleh Tuhan. Ada tangan, kaki, telinga, mulut. Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, kita harus merasakannya saudara. Jangan kita malah, karena dia itu ulahnya sendiri. Jangan saudara menghakimi. Tapi biarlah kita menangis dengan orang yang menangis. Kita tertawa saudara, jangan di atas penderitaan orang lain. Tetapi biarlah ketika saudara kita masuk di dalam masa kesukaran, masuk di dalam masa kesulitan, saudara tidak dapat lakukan apa-apa. Bagian saudara cukup berdoa. Dan pastikan saudara tetap terus menopang pelayanan Tuhan. Jangan baku hantam, jangan baku sikut saudara. Ya, Tuhan tidak senang saudara. Tapi biarlah kita saling mengasihi, saling membangun. Ya, karena apa? Ketika tubuh Kristus itu berkembang, saudara harus sadar bahwa itu bukan pekerjaan saudara, tapi pekerjaan Roh Tuhan yang bekerja dan memakai hidup saudara. Kalau saudara latar belakang dari agama seberang, lalu Tuhan berkehendak atas hidup saudara, memakai hidup saudara sebagai alatnya untuk menyembuhkan orang, untuk berdoa kepada orang-orang yang sakit jiwa, untuk menjadi jalan keluar bagi mereka yang dalam keadaan buntu. Saudara bisa berkarya, mencelikan mata orang yang buta. Dan saudara ingat itu. Itu semua bukan kuat dan gagah saudara, tetapi karena karya Tuhan yang berkehendak dalam hidup saudara, dan Tuhan berkehendak memakai hidup saudara. Jadi saudara ingat, bukan kuat dan gagah kita.
kita dapat lakukan semua itu, tetapi karena karya Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu saudaraku, marilah kita mempergunakan waktu yang sangat singkat ini saudara, untuk memikirkan perkara-perkara rohani, memikirkan jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Bawa dia sebanyak-banyaknya dengan cara saudara memberitakan kabar keselamatan, ya. Jangan sia-siakan lagi, karena hari ini, waktu ini tidak bisa terulang besok. Jadi pergunakan waktu yang ada, karena kejahatan senantiasa mengintai hidup kita. Ya, kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Jadi bagaimana trik kita, bagaimana kita hidup supaya serigala itu menjadi bungkam dan serigala itu menjadi sahabat kita. Ya, jangan kita dibelenggu oleh masalah, tetapi masalah kita atasi bersama Yesus Kristus Tuhan. Baik saudaraku, inilah renungan yang singkat dari saya yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Jangan lagi pikirkan perkara-perkara duniawi yang tidak jelas, yang menimbulkan pertikaian, tetapi biar kita berlomba-lomba untuk senantiasa membawa jiwa kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia ini, entah saudara sebagai pembicara, entah saudara sebagai imam musik, entah saudara sebagai pendoa, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kulo tresno Gusti, jeru-jeru jerum banget. Kulo tresno Gusti, jeru banget. Trisnone jerum banget. Trisnone jeru banget. Kulo trisno Gusti, jeru banget. Kulo trisno Gusti, jeru banget. Trisnone jeru banget. Trisnone jeru banget. Trisnone jeru banget. Trisnone jeru banget.